Belakangan ini, kita sering mendengar obrolan tentang potensi krisis yang katanya akan memuncak di sekitar tahun 2030. Isu ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat supaya kita bisa mawas diri dan bersiap-siap. Karena ya jujur aja, kalau sampai krisis ekonomi besar itu benar-benar datang, yang paling terpukul adalah mereka yang tidak punya persiapan sama sekali. Kenapa banyak rakyat Indonesia berpotensi sengsara? Ada beberapa alasan mendasar, dan salah satunya adalah beban utang konsumtif yang sudah kelewat batas. Gaya hidup yang mendorong kita untuk selalu kelihatan wah, dan juga punya barang-barang terbaru ini seringkali menjebak. Banyak dari teman-teman di sini yang mungkin terlilit utang kartu kredit, pinjaman online ilegal, atau memiliki cicilan yang nilainya melebihi kemampuan bayar hanya demi memuaskan hasrat sesaat. Ketika krisis datang, ini biasanya disertai dengan PHK massal, inflasi tinggi yang membuat harga-harga melambung, dan suku bunga pinjaman yang ikut naik drastis. Kalau pendapatan tiba-tiba hilang atau berkurang, sementara cicilan hutang tetap harus dibayar, rumah tangga bisa tiba-tiba kolaps. Uang yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan pokok malah habis untuk menalangi hutang yang berbunga tinggi, dan inilah awal dari kesengsaraan finansial yang berkepanjangan. Alasan kedua yang bisa membuat kita sengsara di 2030 adalah kalah saing di era digital dan otomatisasi. Dunia kerja ini bergerak sangat cepat ya. Banyak pekerjaan rutin dan berulang-ulang yang sekarang pelan-pelan digantikan oleh AI atau robot. Kalau teman-teman hanya mengandalkan skill yang itu-itu saja dan tidak mau mengupgrade diri, maka pekerjaan kalian terancam hilang. Ini bukan hanya sekedar isu di luar negeri loh. Di Indonesia, transformasi digital juga sudah mulai terasa di berbagai sektor, mulai dari manufaktur sampai jasa. Kalau kalian tidak menguasai skill baru yang relevan dengan masa depan, misalnya aja coding, data literacy, atau setidaknya kemampuan digital marketing, kalian akan sulit menemukan pekerjaan baru saat terjadi gelombang PHK besar-besaran. Kalian bisa menjadi bagian dari angkatan kerja yang ujungnya menganggur. Ketiga, banyak dari kita yang kesulitan karena tidak punya dana darurat dan juga literasi keuangan yang rendah. Banyak orang Indonesia yang punya kebiasaan gali lubang tutup lubang, alias semua uang yang masuk hari ini langsung habis dalam waktu yang singkat. Bahkan gak jarang jadi minus. Jangankan punya dana darurat 6 bulan ke depan, untuk seminggu ke depan aja gak punya simpanan. Saat krisis datang, dana darurat adalah bantalan utama kalian supaya tidak panik dan jangan sampai harus menjual aset berharga dengan harga murah atau malah berhutang. Tapi kalau bantalannya itu terlalu tipis atau bahkan tidak ada sama sekali, sedikit guncangan saja sudah cukup untuk membuat kalian jatuh miskin. Literasi keuangan yang minim juga membuat orang banyak mudah ditipu investasi bodong. Padahal investasi harusnya menjadi penyelamat di masa depan. Terus, langkah apa nih yang bisa kita lakukan supaya aman dalam menghadapi potensi krisis 2030? Langkah yang paling fundamental adalah segera membereskan dan mengendalikan hutang yang konsumtif. Prioritaskan untuk melunasi hutang berbunga tinggi, misalnya pinjol atau kartu kredit secepat mungkin. Kalian harus mengubah pola pikir bahwa berhutang itu memang boleh, tapi hanya harusnya untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Misalnya untuk modal usaha atau membeli aset yang nilainya naik, bukan sekedar membeli kesenangan yang nilainya langsung turun. Setelah utang-utang yang memberatkan itu lunas, kalian akan punya lebih banyak ruang bernafas di keuangan bulanan. Ingat bahwa krisis bisa membuat pendapatan kita tidak pasti. Jadi, memiliki beban utang yang kecil atau nol adalah pertahanan yang terbaik. Mulai sekarang, tekankan pada diri kalian sendiri bahwa hidup sederhana tapi bebas hutang itu lebih berharga daripada terlihat kaya tapi ngutang melulu. Persiapan kedua adalah membangun dana darurat dan segera berinvestasi aset yang minim risiko. Dana darurat ini wajib hukumnya ya, minimal 6-12 bulan pengeluaran dan simpan di instrumen yang mudah dicairkan, misalnya tabungan atau reksadana pasar uang. Ini bukan uang untuk bersenang-senang, melainkan amunisi kalian kalau kehilangan pekerjaan atau menghadapi biaya tak terduga. Setelah dana darurat terkumpul, barulah kalian bisa melirik investasi. Fokuslah pada aset yang cenderung tahan banting terhadap krisis, misalnya emas atau instrumen investasi yang terjamin keamanannya dan bukan hanya sekedar janji manis keuntungan selangit. Krisis selalu menciptakan peluang, tapi hanya mereka yang punya dana darurat dan investasi solid yang bisa memanfaatkan peluang itu. Kalau kalian gak siap, justru akan menjadi korban krisis. Selanjutnya, kalian juga perlu mengembangkan skill dan mencari sumber penghasilan ganda. Jangan pernah menggantungkan hidup hanya pada satu sumber uang atau gaji saja, karena yang namanya gaji itu bisa hilang sewaktu-waktu loh. Dunia digital menawarkan banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, entah itu menjadi freelancer jualan online, atau menawarkan jasa konsultasi sesuai keahlian kalian. Ini artinya,
kalian harus mau belajar skill baru, terutama yang berbau hal digital dan tidak mudah digantikan oleh AI. Kalau kalian sudah punya penghasilan ganda, meskipun pekerjaan utama kalian hilang, kalian masih punya ban serep yang bisa menopang hidup kalian dan juga keluarga. Ingat bahwa di masa depan, yang paling aman itu bukan pekerjaan dengan gaji paling besar, tapi mereka yang punya paling banyak sumber penghasilan. Secara keseluruhan, untuk menghadapi potensi krisis di tahun 2030, kita nggak usah panik, tapi harus disiplin dan proaktif dari sekarang. Karena ya tidak ada yang tahu sebetulnya apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang pasti, orang-orang yang sudah siap akan lebih mungkin untuk bertahan, bahkan mungkin mengambil keuntungan saat orang lain menghadapi kesulitan. Krisis tidak akan membuat semua orang sengsara, dia hanya akan memperjelas siapa yang siap dan siapa yang tidak siap. Kita masih punya waktu beberapa tahun ke depan nih sebelum 2030, makanya mulai hidup kita dari sekarang. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.